teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada saat menyaksikan video ini. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum masuk ke sesi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Juliana Salsa dan saat ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman saya. Halo, nama saya Siti Sofia Putri Rania. Kalian bisa panggil saya Rania. Sebelum mendengarkan materi, teman-teman dihimbau untuk berada pada posisi yang nyaman dan menyiapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting pada setiap materi. Karena akan ada kuis pada sesi video menggunakan link Google Form yang ada di description box. Pada video ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai Concluding an Active Training Program. Di sini, kami akan menjelaskan dan membantu teman-teman mengenai bagaimana cara untuk mengakhiri sebuah active training. Ketika sebuah training dilaksanakan, trainer perlu untuk menyelesaikan program pelatihannya dengan tindakan-tindakan yang positif. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah active training program. Yang pertama, memberikan waktu di akhir program untuk meninjau konten program. Yang kedua, mengundang para peserta untuk mengungkapkan pertanyaan atau kekhawatiran akhir yang tersisa dari isi pelatihan. Yang ketiga, melibatkan para peserta dalam beberapa bentuk penilaian tentang apa yang mereka ketahui sekarang, apa yang sekarang dapat mereka lakukan, dan sikap apa yang sekarang mereka pegang. Yang keempat, memfokuskan kelompok pada aplikasi back on the job. Yang kelima, memberikan kesempatan pada para peserta untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap satu sama lain. Nah, setelah disebutkan kelima hal tadi, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peninjauan konten program. Dalam melakukan review mengenai materi yang telah dibahas bersama peserta, kita dapat melakukan berbagai cara, yaitu dengan 4R. Apa sih itu 4R? 4R yaitu recall, reminisce, rehearse, dan reconsider. Nah, untuk mengetahui keempat R tadi, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, recall. Kita dapat mengajak peserta untuk melakukan sebuah permainan atau juga kuis untuk mengingatkan apa saja yang telah mereka pelajari, yang menantang peserta untuk mengingat sebuah fakta, konsep, dan prosedur yang telah mereka pelajari. Yang kedua, reminisce. Kita dapat mengajak peserta untuk mengingat kembali apa yang sudah mereka alami dan mengingat kembali mengenai pengalaman berkesan yang terjadi selama program pelatihan. Yang ketiga, pada sesi ini, kita dapat mengajak peserta untuk mendemonstrasikan semua keterampilan yang telah mereka pelajari selama berjalannya program training. Yang keempat, reconsider. Pada akhir program, peserta mungkin saja telah mengubah pandangan mereka tentang banyaknya topik yang dibawakan selama program. Maka, kita sebagai pelatih perlu memberikan peserta waktu untuk membahas perubahan persepsi ini. Kita dapat menggunakan metode seperti diskusi panel dan juga studi kasus agar peserta dapat mempertimbangkan kembali pendapat dan juga sikap mereka mengenai topik program pelatihan ini. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang selanjutnya, coba nih, teman-teman masih ingat gak sih apa itu 4R? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mendapatkan pertanyaan dan masalah akhir. Ketika sebuah program akan berakhir, peserta sering enggan untuk mengajukan pertanyaan atau masalah terakhir karena mereka tidak ingin terlihat menunda akhir dari sebuah program. Identifikasi pertanyaan dan masalah akhir merupakan hal yang penting sebagai penutup program, sehingga sangat disayangkan jika peserta melewatkan kesempatan ini. Saat program telah selesai dan peserta masih memiliki pertanyaan dan masalah yang belum terjawab, maka akan membuat peserta tersebut memiliki refleksi lebih lanjut mengenai program yang diikutinya. Maka dari itu,
Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pertimbangan pelatih sehingga peserta tidak melewatkan kesempatan untuk bertanya mengenai pertanyaan akhir dan masalah akhir. Teknik pertama, pelatih perlu mempersiapkan daftar pertanyaan mengenai poin-poin yang harus peserta ingat. Perjelas setiap pertanyaan dan kemudian minta peserta untuk memilih beberapa pertanyaan yang ingin mereka diskusikan sebelum program berakhir. Contohnya adalah di akhir seminar tentang indikator tipe Myers-Briggs, pelatih dapat membagikan selembar kertas, di mana dalam kertas tersebut terdapat pasangan sebagai berikut: trainer dan learner, salesperson dan buyer, terapis dan klien, manager dan employee, paid administrator, dan board president. Kemudian, pelatih dapat menanyakan kepada peserta tentang perbedaan cara setiap orang dalam pasangan berikut saat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengadakan tanya jawab terakhir. Bagikan kertas kosong dan minta setiap peserta menuliskan sebuah pertanyaan. Kemudian jawablah pertanyaan sebanyak mungkin sesuai dengan waktu yang tersedia. Dengan menggunakan pendekatan periode tanya jawab akhir, seorang pelatih akan memiliki pertanyaan di akhir program pelatihan, yaitu berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk 1 hari pelatihan. Yang kedua, bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan tentang apakah saya memenuhi syarat untuk melakukan pelatihan. Yang ketiga, bagaimana saya membuat peserta merasa nyaman dengan proses pembelajaran aktif ketika mereka hanya terbiasa dengan pembelajaran pasif. Yang keempat, bagaimana saya bisa memberi arahan tanpa terdengar seperti guru atau bos. Yang kelima, apa yang harus saya lakukan ketika tidak ada yang sukarelawan untuk melakukan role play. Dan yang keenam, apakah ada cara untuk menyemangati kelompok yang mengalami kelelahan? Yang ketiga, tuliskan pada flip chart mengenai satu hal yang menjadi perhatian saya adalah penulisan pada flip chart ini menggunakan format go around, yaitu meminta setiap peserta untuk melengkapi kalimat. Sehingga dalam hal ini pelatih dapat mendengarkan kekhawatiran peserta tanpa memberikan tanggapan. Contohnya adalah di akhir program tentang manajemen konflik, peserta dapat melengkapi kalimat sebagai berikut. Satu hal yang masih menjadi perhatian saya adalah: yang pertama, bagaimana menangani orang yang sangat agresif. Yang kedua, apakah saya dapat mendengarkan secara efektif ketika terjadi konflik? Yang ketiga, apakah yang harus dilakukan jika terdapat kebuntuan total? Yang keempat, bagaimana cara mengkomunikasikan bahwa saya memiliki niat yang kooperatif? Yang kelima, bagaimana memilih waktu yang tepat untuk menghadapi seseorang? Yang keempat, bagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil dan minta setiap kelompok untuk mencatat pertanyaan dan kekhawatiran terakhir mereka di halaman flip chart. Kemudian, tampilkan item dan minta sukarelawan untuk membuat daftar akhir mengenai pertanyaan dan kekhawatiran tersebut. Kirimkan daftar tersebut kepada peserta setelah program selesai. Yang kelima, bagikan 2 kertas pada peserta dan mintalah peserta untuk melengkapi kalimat yang ada pada kartu tersebut. Kartu pertama, yaitu saya masih memiliki pertanyaan tentang. Kartu kedua, saya dapat menjawab pertanyaan tentang. Kemudian, buatlah subkelompok dan minta setiap subkelompok memilih pertanyaan yang paling relevan dengan jawaban yang paling menarik dari kartu anggota kelompoknya. Kemudian, mintalah setiap kelompok untuk melaporkan pertanyaan yang telah dipilihnya. Tentukan apakah ada orang dalam semua kelompok yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak, sebagai pelatih, kita harus merespon. Kemudian, mintalah setiap subkelompok untuk melaporkan jawaban yang telah dipilihnya. Mintalah subkelompok membagikan
dengan anggota kelompok lainnya. Setelah mendengarkan materi, yaitu mendapatkan pertanyaan dan masalah akhir, mari kita mereview materi tersebut. Yang pertama, siapkan daftar pertanyaan mengenai poin yang pelatih ingin peserta ingat. Yang kedua, mengadakan periode tanya-jawab terakhir. Yang ketiga, menuliskan kalimat isian pada flip chart dengan menggunakan format go around dan minta setiap peserta untuk melengkapi kalimat tersebut. Yang keempat, bagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil dan minta mereka untuk mencatat pertanyaan dan kekhawatiran terakhir mereka di halaman flip chart. Dan yang kelima, bagikan 2 kertas dan mintalah setiap peserta untuk melengkapi kalimat mengenai pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat. Topik selanjutnya kita akan membahas mengenai mempromosikan penilaian diri. Disimak ya teman-teman. Jika program pelatihan yang telah kita buat dapat berhasil, maka peserta akan mengalami beberapa tingkat perubahan, seperti aspek perilaku, kognitif, dan juga afektif. Maka dengan itu, cara yang tepat untuk mengakhiri sebuah program pelatihan adalah dengan melibatkan peserta untuk mengevaluasi kemajuan yang mereka terima dari program yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk membantu kita sebagai pelatih mendapatkan evaluasi dari peserta. Yang pertama, mintalah peserta untuk mengisi kuesioner dan juga feedback mengenai program yang berkaitan dengan pelatihan. Pada awal dan akhir program pelatihan, peserta diberikan tes penilaian diri. Setiap peserta kemudian diminta untuk mengevaluasi hasil dirinya dan menilai bidang kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Yang kedua, rancanglah sebuah cara bagi sesama peserta untuk saling memberikan feedback. Contohnya, peserta dalam program pelatihan mengisi lembaran yang dibagikan untuk masing-masing anggota tim kerja. Kemudian, mereka saling menggambarkan reaksi mereka terhadap individu lainnya. Yang ketiga, buatlah satu atau beberapa pernyataan yang dapat menilai perubahan peserta selama mengikuti pelatihan ini. Contohnya, buatlah beberapa pernyataan yang menilai perubahan peserta, seperti saya telah mengubah pandangan saya tentang pentingnya bagaimana saya berbicara dengan orang lain sebagai hasil dari sesi pelatihan ini. Dan, mintalah peserta untuk memilih dengan menggunakan skala sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Tidak yakin. 4. Setuju. Dan 5. Tidak setuju. Yang keempat, mintalah peserta untuk menuliskan esai singkat mengenai suatu pernyataan. Dan mintalah salah satu peserta untuk membacakan esai yang telah mereka buat. Contohnya, dengan meminta peserta untuk menuliskan esai pendek dalam menanggapi sebuah pertanyaan, seperti bagaimana Anda melihat dirimu sekarang sebagai hasil dari program pelatihan ini. Undanglah relawan untuk membaca esai mereka atau memilih peserta untuk bertukar esai dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, mintalah peserta untuk menilai berbagai manfaat dari pelatihan ini yang mampu diterapkan di tempat kerja. Terdapat beberapa cara untuk menyusun latihan ini. Yang pertama, mintalah peserta untuk mencantumkan tujuan pembelajaran mereka untuk sesi tersebut. Yang kedua, mintalah peserta untuk membuat daftar keberhasilan dan juga kegagalan mereka. Yang ketiga, mintalah peserta untuk mencantumkan masalah maupun tugas yang sedang berlangsung dalam pekerjaan mereka. Perlu diingat ya teman-teman, jika program pelatihan yang telah kita buat dapat berhasil, maka peserta akan mengalami beberapa tingkat perubahan, seperti aspek perilaku, kognitif, dan juga afektif. Nah, setelah mendengarkan beberapa materi tadi, alangkah baiknya kita melakukan break terlebih dahulu. Teman-teman dapat menjauhkan terlebih dahulu gadget dari pandangan mata teman-teman, dan juga dapat berdiri untuk melakukan peregangan. Yuk teman-teman, silakan berdiri. 3, 2, 1. Yeah! Come on. Work it. Let me see you move something. Work it. Come on.
Nah, setelah melakukan peregangan tadi, teman-teman dapat bersiap-siap untuk menyimak kembali video materi yang akan kami bawakan. Teman-teman dapat menyesuaikan posisi duduk yang nyaman dan kembali mencatat poin-poin penting pada setiap materi. 3, 2, 1. Pada materi selanjutnya akan berfokus pada aplikasi Back on the Job. Yang keempat akan dibahas mengenai fokus pada pengaplikasian Back on the Job. Perlu memperkenalkan peserta dengan beberapa kegiatan seperti pertama, diskusi tentang hambatan ketika melakukan pengaplikasian Back on the Job. Yang kedua, kontrak. Yang ketiga, rencana pemantauan diri. Dan yang keempat, perencanaan tindakan yang dirancang untuk mendukung transfer keterampilan pelatihan ke situasi kehidupan nyata. Terkadang, ketika menjelang akhir dari sebuah program pelatihan, peserta enggan untuk berpartisipasi dengan aktif pada kegiatan ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pelatih dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kendala kelelahan. Yang pertama, jika memungkinkan, mintalah peserta untuk mempersiapkan ide aplikasi terlebih dahulu. Dengan cara ini, pelatih dapat menggunakan saat-saat terakhir program untuk berbagi rencana dengan peserta. Yang kedua, jaga agar kegiatan pengaplikasian Back on the Job ini dapat singkat dan bergerak dengan cepat. Buat sebuah kesimpulan yang mudah diingat, tetapi langsung pada keintinya. Yang ketiga, berikan beberapa drama dan inspirasi untuk pengaplikasian Back on the Job dengan cara bawa peserta ke dalam kerumunan kelompok. Kemudian, undang mereka untuk berdiri dan mengumumkan rencana mereka. Mendorong mereka untuk bertepuk tangan jika diperlukan. Kemudian, memiliki alamat peserta sehingga kontrak dapat dikirimkan kepada mereka sebagai pengingat. Dan pelatih dapat memberikan sebuah dukungan kepada peserta. Sekarang mari kita mereview materi fokus pada pengaplikasian Back on the Job. Pelatih perlu memperkenalkan peserta dengan beberapa kegiatan, seperti diskusi tentang hambatan ketika melakukan pengaplikasian Back on the Job, kontrak, rencana pemantauan diri, dan perencanaan tindakan yang dirancang untuk mendukung transfer keterampilan pelatihan ke situasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai mengekspresikan sentimen akhir. Dalam program pelatihan, ciptakanlah hubungan yang lebih dekat antara satu peserta dengan peserta lainnya. Peserta juga perlu mengucapkan selamat tinggal dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Nah, ada lagi nih beberapa tips yang dapat digunakan untuk membantu kita sebagai pelatih dalam memfasilitasi sentimen akhir ini. Disimak ya! Tips yang pertama yaitu kumpulkan peserta untuk foto bersama. Dan yang kedua, mengembangkan produk artistik yang dapat menegaskan nilai kelompok dan juga nilai individu. Dan yang ketiga, membuat sebuah penutupan dengan mengundang peserta untuk mengungkapkan perasaan terakhir mereka dan juga berbagi apa yang telah mereka pelajari dalam program selama ini. Yang keempat, secara simbolis, tutuplah program pelatihan dengan membentuk sebuah jaringan koneksi. Mintalah seseorang untuk menyatakan secara singkat apa yang dialami sebagai akibat dari keikutsertaan mereka dalam mengikuti program pelatihan ini. Dan yang kelima, akhiri dengan sebuah perayaan. Biarkanlah peserta merayakan pencapaian yang mereka dapat dengan memberikan sebuah makanan dan juga penghargaan. Nah, teman-teman, setelah menyimak materi tadi, kita bisa mendapatkan berbagai cara untuk mengakhiri sebuah program pelatihan, seperti peninjauan konten program, mendapatkan pertanyaan dan masalah akhir, mempromosikan penilaian diri, berfokus pada aplikasi Back on the Job, dan mengekspresikan sentimen akhir. Materi yang kami sampaikan pada video ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh teman-teman semua. Jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi link quiz yang berada di dalam description box. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.